Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2023 hari kedua kategori Open atau pria. Sementara MVL ini menduduki posisi teratas kawan, mendapatkan 4,5 poin. Hasil dari 3 kali kemenangan dan 3 kali remis. Di hari kedua kemarin MVL ini mendapatkan 2 kali kemenangan, menang atas Vincent Kemmer di babak keempat dan atas Abdus Satrov di babak keenam, sedangkan babak kelima kemarin bermain remis melawan Domara Djukukes. Kemarin sempat juga Temur Rajapov ini kawan menempati posisi teratas sampai 5 babak saja. Sayangnya pada babak keenam dia dikalahkan oleh pemain tuan rumah Vidit Santos Gujrati. Untuk sementara kita akan coba lihat permainannya pemimpin klasemen sementara MVL kawan berhadapan dengan Abdus Satrov pada game ke-6. Langsung pion E4 dimainkan oleh MVL, dibalas Abdus Satrov dengan sisilah defense pion C5. Setelah kuda F3 variasi Viacinto dimainkan oleh Abdus Satrov sisi raja dengan pion G6 atau permainan naga kawan, atau mungkin Hyper Accelerated Dragon ataupun akselerasi naga. Pion C3 lanjut MVL untuk dukungan pion D4-nya nanti, dan langsung didobrak petak pusat. Tantangan pion D5 ditolak dengan pion E5. Gajah keluar ke petak G4 pressure kuda di sini, dan gajah terang juga dikeluarkan oleh MVL Skak. Blokade oleh kuda J6 dan rokade langsung di langkah ke-6 MVL, kemudian kuda ke H6. Sudah tidak mempunyai tempat kawan karena sudah diawasi oleh pion petak F6 ini kawan. Apabila kalian coba bermain dengan pion E6 untuk nanti berkoneksi dengan saudara agar tidak bertumpuk pion di lajur C jika ada pertukaran di peta C6, ya simpel didahului oleh putih pertukaran kawan untuk merusak struktur pion. Ada pion terpisah tapi masih cukup kuat di sentral punya hitam ini kawan. Kemungkinan di sini menteri akan keluar ke peta A4 untuk pressure pion yang di sini kawan. Ancam gajah di sini, kemungkinan gajah akan sikat kuda langsung. Menteri ambil pion C6 skak, raja ke E7. Mungkin kalian melakukan skak sekali lagi kawan, bolak-balik seperti ini terlebih dahulu sebelum pion ambil gajah nantinya kawan. Setelah raja bergeser, pion ambil gajah. Memilih kuda ke H6 pilihan terbaik kawan, segera mengeluarkan kuda, gajah mungkin G7, terus rokade di langkah berikutnya, pion D3. Buka akses gajah mengawasi petak gelap, juga berikan ruang bagi kuda untuk backup saudara di F3. Menteri juga bisa keluar nanti ke petak A4, pressure diagonal ini atau kuda C6. Gajah G7, tadi kuda disikat oleh gajah merupakan pilihan terkuat kawan. Memilih gajah G7, langkah yang normal untuk segera rokade di langkah berikutnya. Dan di sini gajah sikat kuda C6 untuk mensegerakan merusak struktur pion kawan. Nanti disusul menteri keluar juga seperti ide yang saya sebutkan tadi. Memilih dengan langkah usir gajah kawan dengan pion H3 dan akhirnya gajah sikat kuda F3. Terlebih dahulu gajah sikat kuda C6 lanjut MVL. Diambil balik oleh pion B, baru menteri ambil balik gajah F3. Rokade Abdus Satrov, kemudian menteri mundur ke E2, jaga pionnya kawan. Kuda F5, kalau menurut Stockfish menteri keluar ke petak D6 kawan. Kuda ke F5, pion G4, kuda mundur lagi ke H6, dan kuda berkembang ke D2, nanti ke F3, menjaga pionnya. Menteri leluasa bergerak kembali kawan. Pion F5 tantang Abdus Satrov, menantang pion E dengan N pasen. Jika dengan N pasen di sini kawan, ya simpel diambil balik menggunakan pion E. Struktur pion di depan raja kembali pulih kawan, ada 3 pion. Kalau di sini diterima menggunakan pion G, tentu akan memberikan tempat kawan bagi kuda ataupun juga bagi benteng langsung menghadapi lajur F ini. Memilih dengan dorong pion G5, tidak memberikan tempat bagi kuda. Kuda mundur ke F7, pion F4, coba backup 2 pionnya ini kawan. Kemudian menteri keluar ke B6. Awas ada discover check di sini, ada kuda B3. Antisipasi discover kawan, anti kuda yang bisa blokade di peta D4 ini. Mungkin pion C5 di sini. Nah, kuda bisa lompat ke peta F3. Memilih dengan langkah pion D4 kawan. Baku hantam pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D4, pion hitam kembali pulih. Cuma pion hitam ini menjadi lemah di lajur C ini kawan karena ada menteri C2. Coba tekan petak C5 menghadang pergerakan pion atau tekan pion yang di sini. Gajah siap dikembangkan, salah satu benteng bisa digeser ke lajur C. Pion ini dalam tekanan berat.
Dan benteng F bisa digeser ke lajur D kawan. Untuk perkuat lajur D-nya memilih dengan pion H6. Diperkuat dengan pion H4 kawan. Pion G5-nya baku hantam di petak G5. Pion H pukul pion G5. Pion H pukul pion G5. Benteng F D8. Gajah D2. Persiapan menusuk menteri bersama benteng di sini. Benteng diangkat naik ke D5. Benteng AC1 menekan pion yang di sini. Backup dengan kuda D8. Raja bergerak naik ke F2. Berikan jalan bagi benteng jika ingin menyisir lajur H nanti. Benteng B8. Menteri keluar ke C4. Pin benteng kawan agar gajah nanti bisa menusuk menteri bersama kuda. Sikat kuda agar pion ini menjadi lemah nanti. Pion E6. Blokade pin-pinan. Benteng bergeser naik ke C2. Persiapan double kawan. Gajah mundur ke F8. Di sini menteri keluar ke A4, berikan dukungan bagi gajah untuk menusuk kuda nanti agar pion ini lemah selamanya kawan. Dan di sini pion C5. Ada kesempatan benteng B5 kawan di sini. Tapi memilih dengan pion C5, tetap pion ini akan menggantung selamanya mendapatkan tekanan dari kuda dari mungkin dua benteng nanti di lajur C kawan. Ada gajah serang menteri karena tadi ada pion C5 terblokade akses benteng menjaga peta A5. Menteri bergeser ke A6 untuk pin gajah yang terkuat tadi. Menteri bergeser ke C6 menantang pertukaran menteri. Bergeser ke A6 dan di sini kawan, menteri langsung ke peta E8. Ada kesempatan untuk coba rebut pion yang ada di peta G6. Menteri bergeser ke E8 kawan. Dan kalau kalian pertahankan dengan raja naik ke peta G7, ada benteng bisa digeser ke peta H1 ataupun kuda ambil pion yang ada di peta J5. Mengorbankan gajah di sini kawan. Kalau menteri ambil gajah yang di sini, maka kuda juga siap beraksi ambil pion E6. Dan kalau dia disikat oleh kuda, benteng ini jatuh dan nanti menteri akan mempunyai backup kawan dari kuda ini di peta E6 dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Ada opsi yang lain juga mungkin kalian menemukannya kawan. Menteri bergerak ke peta C4. Pilihan dari MVL melewatkan menteri E8 tadi. Di sini langsung menerima tantangan pertukaran menteri merupakan pilihan terbaik kawan untuk mengurangi tekanan. Tapi memilih menteri dipertahankan mundur ke B7 dan sekarang gajah sikat kuda diambil balik oleh benteng. Raja bergeser naik ke G3 kawan. Berikan jalan bagi benteng satunya nanti ditumpuk di lajur H. Ada benteng 8 naik ke D7. Persiapan perkuat lajur H-nya kawan. Benteng H2, benteng H7, benteng FH1. Pertukaran benteng di peta H2 diambil balik. Kemudian menteri bergeser ke C6. Lanjut Abdus Satrop. Di sini kuda manuver ke D2. Mencoba manuver menyisir sisi kanan mungkin atau persiapan berikan jalan bagi pion B. Benteng mundur ke D7. Ada pion B4. Benteng B7. Pion pukul pion C5. Benteng B2 serang pion ataupun tekan kuda kawan. Di sini kuda ke F3 menantang pertukaran baku hantam benteng di peta H2 diambil balik oleh kuda. Kemudian gajah ambil balik pion C5. Kuda kembali ke F3 menekan pion kawan. Kemudian menteri bergeser ke B6 untuk perkuat pion D4-nya. Menteri bergeser ke A4 mencoba menyerang raja di peta E8 kawan. Dan pilihan terkuat adalah menteri mundur kawan ke baris belakang untuk pertahankan peta E8. Tapi memilih raja naik ke F7 untuk perkuat peta E8-nya. Menteri melakukan skak di peta D7. Blokade oleh gajah E7. Kuda ambil pion D4 karena sudah ditinggalkan gajah tadi. Ada pion A5. Dihentikan dengan pion A4. Menteri B4 coba mendekati pion di sini kawan. Menawarkan pionnya. Diambil oleh MVL. Menteri ambil pion E6 skak. Raja mundur ke F8. Kuda ke F3 menghindari ancaman menteri kawan. Dan menteri hitam ambil pion A4. Menteri putih ambil pion G6. Dipreteli semua pionnya Abdus Satrop. Dan berharap Abdus Satrop bisa meloloskan satu pion yang cukup bebas di lajur A. Menteri mundur ke E8 menantang pertukaran setelah menteri ke peta H6 ini. Di sini Abdus Satrop menyerah di langkah ke-47. Kontrol waktu juga tidak terlalu bagus kawan. Hanya bermain dengan incrementnya saja menyisakan 11 detik. Sedangkan MVL bermain cepat masih mempunyai 3,5 menit kawan. Itulah kawan permainan dari MVL menghadapi Abdus Satrop. Tentu ancamannya sudah sangat jelas kawan. Ada ancaman skakmat walaupun cukup panjang juga prosesnya.
Raja bergeser ke petak G8, pion G6 akan dimainkan oleh putih. Ancamannya skak di sini raja bergeser dan bisa juga skak mat di sini yang sulit dihindari kawan. Mungkin kalian harus mengorbankan gajah ini kawan untuk berikan ruang bagi menteri mengawasi baris ketujuh. Raja ambil gajah di sini ataupun juga dengan kuda terserah, tapi yang lebih cepat adalah raja ambil gajah dan seterusnya bisa kalian otak-atik. Ataupun yang lain kawan, kalau raja ini bergerak ke peta F7, menteri ke peta H5 skak, raja akan terpaksa kembali kawan ke peta F8. Kalau meninggalkan peta F8, menteri jatuh ke peta F8. Di sini bisa melakukan skak sekali lagi di peta H8. Raja naik ke peta F7, bisa diikuti melakukan skak di sini kawan. Menteri nanti juga bisa jatuh kawan. Raja naik, ambil pion, menteri jatuh dan seterusnya bisa kalian lanjutkan. Oke, itulah kawan permainan MVL menghadapi Abdus Satrop. Semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kalian dengan ide-ide akselerasi naganya tadi. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.